Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Fitri, NIM saya F2018011071. Saya dari kelas B2 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mandala Walia Kendari. Di sini saya akan membahas sedikit materi mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Kimia Medisinal. Langsung saja, materi yang saya akan bawakan yaitu hubungan struktur dan pengembangan senyawa agonis dan antagonis. Pada poin pertama, yaitu pengertian dari agonis dan antagonis. Senyawa agonis adalah senyawa yang dapat menghasilkan respon biologis tertentu serupa dengan senyawa agonis endogen. Senyawa antagonis merupakan senyawa yang dapat menetralisir atau menghilangkan respon biologis senyawa agonis. Pada umumnya, senyawa antagonis mempunyai dasar struktur yang mirip dengan senyawa agonis. Tujuan rancangan ini yaitu senyawa agonis dan antagonis adalah untuk mengembangkan antagonis spesifik terhadap biokatalis utama atau metabolit endogen. Adapun contohnya seperti asetilkolin, senyawa kolinergik, histamin dan senyawa histaminergik, norepinefrin, dan senyawa adrenergik. Banyak gugus obat yang bekerja sebagai pengganti atau emetik dari biokatalis seperti hormon dan vitamin atau sebagai antagonis dari substrat atau produk antara biokimia. Pengetahuan tentang agonis dan antagonis penting kita ketahui karena dapat digunakan pertama untuk merancang kombinasi obat, terutama dalam formulasi obat dalam industri farmasi. Kedua, pembuatan komposisi obat, terutama dalam pencampuran obat di apotik. Dan ketiga, merancang senyawa antagonis terhadap senyawa agonis endogen seperti metabolit antimetabolit, histamin antihistamin, dan neurotransmitter atau anti-neurotransmitter. Seperti yang saya sudah jelaskan, hal-hal di atas dapat menimbulkan masalah interaksi obat, sehingga kemungkinan terjadi peningkatan atau penurunan efek obat atau bersifat antagonis. Penurunan efek suatu obat oleh obat yang lain atau antagonis antara obat pada umumnya tidak diinginkan, tetapi kadang-kadang juga diinginkan. Pada kasus penurunan efek obat yang tidak diinginkan, kombinasi obat dikatakan tidak sesuai. Bila senyawa antagonis diberikan sebelumnya dan objek biologis menjadi proses desensitisasi atau pencegahan aksi obat. Bila senyawa antagonis diberikan sesudah agonis yang dimaksudkan untuk menghilangkan efek agonis atau efek sampingnya, maka disebut efek kuratif. Misalnya untuk pengobatan untuk keracunan obat, senyawa antagonis berfungsi sebagai antidotum. Nah, kita masuk di antagonis pada fase farmakokinetik, di mana kita ketahui antagonis pada fase farmakokinetik pada umumnya adalah antagonis kimia atau netralisasi. Dasar dari antagonis kimia adalah adanya interaksi antara obat pada objek biologis sesudah absorpsi. Antagonis kimia akan berinteraksi dengan senyawa agonis menghasilkan produk tidak aktif, sehingga jumlah agonis yang berinteraksi dengan reseptor menurun, aktivitas biologis juga menurun. Nah, di sini ada juga antagonis pada fase farmakodinamik, di mana antagonis yang mempengaruhi proses interaksi obat reseptor sehingga reseptor biologis obat menurun. Nah, kita masuk pada poin terakhir, yaitu hubungan struktur kimia senyawa agonis dan antagonis kompetitif. Yaitu agonis dan antagonis kompetitif mempunyai afinitas terhadap reseptor yang sama, dan yang berbeda adalah aktivitas intrinsiknya. Terbagi menjadi tiga, yaitu pertama metabolit dan antimetabolit, kedua agonis dan Pemlock selektif, dan ketiga hubungan struktur kimia agonis dan antagonis irreversibel selektif. Sekian dari materi yang saya bahas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, karena di sini kita masih sama-sama belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.